dia di sini. Kamu gak akan pernah bisa ngelawan saya. Kamu bukan tandingan saya. Bahkan Raja Jin pun itu gak akan bisa ngelawan saya. Ini loh Mas, AC-nya sebelah sini ya. Yang ini mau diperbaiki, Bu, ya? Iya. Hanya ini aja, nggak ada yang lain? Iya, nggak ada lain. Oh, peralatannya mana Mas? Oh, ini AC kan mau saya cuci, saya bongkar. Jadi sementara saya bawa dulu ini peralatan sedikit. Untuk saya turunin dulu, saya bawa keluar. Oh gitu ya. Ya udah saya tinggal dulu ya. Ya, Bu. Dasar bodoh. Hei! Kamu apakan tabungan saya? Sini. Kamu ini ya. Halo, perusahaan Multikarya, saya mau komplain. Sial, pakai cara ketahuan lagi. Iya, halo, Pak. Lukman, kamu mencuri ya? Di tempat pelanggan kita? Enggak. Itu nggak benar, Pak. Saya nggak mungkin mencuri, Pak. Ya, itu nggak mungkin. Itu bohong, Pak. Apa yang nggak benar? Kamu saya pecat. Pecat? Halo, Pak. Halo, Pak. Sayur. Yur. Bu Asih, Bu Asih, ada apa aja ini jualannya? Bu Lena, Pak Jasti. Iya nih, ada ikan baronang masih seger. Kalau ikan banyak baronang memang pasti segar. Manusia aja kalau banyak baronang kan pasti jadi segar. Itu berenang ikannya, Abah. Canda. Bosnya sakit ya? Nggak apa-apa kok, Bu. Sebaiknya ibu istirahat aja, jangan berdagang kalau lagi sakit begini mah. Pak Jasti, insya Allah saya masih sanggup. Tapi ibu lemes banget loh, Bu. Pucat. Astagfirullah. Astagfirullah. Bu, ya Allah, Bu. Lah, lemes ini si ibunya. Astagfirullahaladzim. Abah, Ibu, ini ada apaan? Iya ini Bu Asih kayaknya lemes, Dra. Kita antar ke rumahnya ya. Ya udah, Bah. Ada-ada aja. Ryan. Bara, kamu sudah tersesat terlalu jauh.
Tersesat. Tersesat. Yang lo harus tahu, dengan hadirnya gue di sini, itu akan bikin hidup lo itu akan pernah tenang. Semuanya kebatilan. Astagfirullahaladzim. Dulu, Ya, Lu masih ngerjain soal bulu genderuwo itu? gue masih ngerjain itu. Lagian gue heran. Lo tapi tahu kan? Jadi kalau orang pesugihan bulu genderuwo, kalau genderuwonya itu ngerasa gak suka, marah, apalagi kalau bulunya dicabut, dia bisa mangsa orang yang pesugihan itu loh. Bisa dibunuh. Hah? Ih, ngeri ya. Makanya gue juga heran kok masih ada aja orang yang nekat. Pusing kepala gue. Udah deh, gue buru-buru nih. Gue cabut dulu ya. Iya. Hai. Terima kasih Pak Justin, Andra. Ibu sudah merepotkan. Nggak ngerepotin, Bu. Kita kan memang harus saling tolong-menolong antar sesama, ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Itu udah tugas kita sesama umat muslim. Jadi sekarang mendingan Ibu istirahat dulu, nggak usah kerja dulu kalau memang belum kuat. Mau ngapain kalian ke rumah saya? Mau ngapain kesini? Lukman, bicara yang sopan. Diam! Nggak usah ngatur-ngatur Ibu ya. Udah berani sekarang ngatur-ngatur aku. Lukman, sorry kita ganggu di sini. Tapi tadi kita lagi nolongin ibu lo. Ibu lo pingsan pas lagi jualan. Sakit. Baru tahu kalian ibu saya sakit. Dari dulu sampai sekarang ibu saya cuma beban di keluarga. Ngabisin uang buat berobat. Ke dokter sembuh, Lukman, kamu istighfar, nak. Ini ibu kamu yang melahirkan kamu, nggak boleh kamu tinggikan suara seperti itu. Udahlah, nggak usah ikut campur. Mau ngapain ngebela ibu saya? Hah? Mau ngapain? Astagfirullahaladzim. Lukman, mulutnya dijaga ya. Saya aja nggak pernah kasar sama orang tua saya. Enak aja lo main bentak-bentak orang tua gue. Lu tuh harusnya hormat sama orang tua lo sendiri. Alah, udah ya. Pergi. Bu, saya pamit dulu. Ibu cepat sembuh ya. Banyak istirahat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang ngajar ngatur-ngatur. Memang kemarin bikin mereka siapa tuh? Kamu kenapa sih, Lukman? Dipecat, Bu. Astagfirullah. Masalahnya apa kamu sampai diberhentikan? Cuma hal sepele, Bu. Aku curi uang di tempat aku kerja dan aku dipecat. Keterlaluan kan? Wajar saja, Lukman. Perusahaan memecat kamu. Kamu sudah melakukan kesalahan. Alah, udahlah, Bu. Ibu tuh apa sekarang? Hah? Ibu tuh nggak tahu apa-apa. Gaji aku tuh kecil. Ya, dan ibu nggak usah ngatur-ngatur aku. Lihat aja. Aku bakal balas itu, bos. Benar-benar keterlaluan itu orang. Woi. Kenapa lu? Sedih amat kayak muka lu. Kenapa? Saya mimpi ketemu Bara, Ndra. Waduh. Serius lu mimpi ketemu Bara? Terus? Saya mati di tangannya. Astagfirullahaladzim. Serius lu?
Tenang, Reh, tenang. Ingat, mimpi itu bunganya tidur. Belum tentu apa yang ada di mimpi itu bisa terjadi, Reh. Saya harap Bara sekarang udah berubah, Ndra. Nggak menyimpan rasa sakit atau dendam lagi. Tapi gue nggak yakin, Reh. Yang namanya manusia itu emang bisa berubah. Tapi yang namanya sifat dasar, itu susah, Reh, berubahnya. Apalagi kita cuma ketemu dia sebentar kan. Jadi kita nggak tahu. Win, kamu nggak bisa kayak gini, Win. Kamu sudah tidak diterima lagi di sini. Winda, kamu sudah beritahu ke Lukman? Udah, Pak. Bagus. Lukman, asal kamu tahu ya, kami tidak menyukai kamu. Karena kamu dari keluarga miskin. Kemarin-kemarin Winda memang keras kepala. Tapi sekarang dia sudah mengerti. Laki-laki yang pantas jadi suami Winda hanyalah pengusaha sukses dan kaya. Kami sudah menemukan orangnya. Winda suka laki-laki itu. Dia siap menikah setelah proses pertunangan. Om, Tante, kasih saya kesempatan. Ya, saya bisa jelaskan. Awas dulu semua. Assalamualaikum. Bara. Bara lu. Orang lagi ngulet lu ganggu aja sih. Andra. Kenapa lu? Kaget gitu. Kamu ngapain sih pakai tudung kepala gitu? Di luar gerimis, lu nggak lihat luar gerimis? Kok gua nggak pakai tudungan ntar kena air gerimis, meriang gua. Mau tanggung jawab lu? Saya pikir tadi kamu itu Bara, Andra. Re, gua tahu lu khawatir. Tapi tenang aja, lu nggak sendiri. Ada gua di sini, ada Pak Kiai dan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Lu nggak usah takut, kita selalu ada buat lu. Tenang aja. Oke, sekarang gua mau tanya, mau lu apa? Lo mau cari Bara? Gak usah, Andra. Saya yakin Bara yang akan nyari saya. Oke. Kalau lo yakin dia bakal nyari lo, berarti dari sekarang kita siap-siap. Kita susun strategi yang paling benar untuk menyambut kedatangan si Bara. Ya. Siapa yang kalian bicarakan? Ya Allah, Pak Kiai bikin kaget aja. Ini Pak Kiai. Ada temennya Ryan, siapa ya? Batu Bara. Dia selalu datang di mimpinya Ryan. Dan kita kemarin sudah pernah bertemu sama Bara, Pak Kiai. Rasa was-was khawatir untuk menghadapi musuh yang besar itu wajar melanda hati seseorang sebagaimana rasa kehati-hatian. Tapi kita harus yakin, bila Allah menghendaki dan Allah masih melindungi kita, tidak ada satu kekuatan apapun di dunia ini melebihi kekuatan Allah. Mas. Saya kaya raya. Kamu siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, kedatanganku ke sini adalah untuk memberi kabar gembira buat kamu. Kabar gembira? Kamu bisa memiliki uang dan emas-emas ini bila kamu memiliki bulu Gondoruo. Kamu harus memiliki seekor burung gagak agar dapat memancing kehadiran jin Gondoruo. Oke.
Iya. Aku harus cepat bulu genderuwo itu. Habis beli burung gagak? Lu tau dari mana kalau dia burung gagak? Nggak penting. Nggak penting gua tau dari mana. Tapi buat apa? Oh ini, buat gua pelihara. Dipelihara? Burung gagak dipelihara? Iya. Setahu gua, burung gagak tuh dipelihara nggak ada manfaatnya. Ya kan? Nggak ada keuntungannya. Kecuali untuk hal yang lain. Untuk tujuan yang lain. Oke, gue sempat mimpi. Ada kakek-kakek nyamperin gue dan kasih tahu. Untuk melakukan persugihan bulu genderuwo, gue harus punya burung gagak. Tapi gue nggak tahu lagi. Dia cuma ngomong sampai situ dan sekarang gue juga bingung dan gue beli. Udah itu aja. Ya. Dan setelah lo beli, lo nggak tahu apa yang harus lo lakuin. Gue nggak tahu. Mau gue aja deh. Lo tahu? Lo bawa burung itu ke pohon yang besar, lo bakar hidup-hidup. Setelah itu genderuwo itu akan datang. Setelah genderuwo itu datang, lo ambil bulu genderuwo itu sebanyak mungkin. Tapi ingat, jangan sampai ketahuan. Oke? Lo serius kan? Lo nggak bercanda kan? Sekali lagi gue bilang, jangan sampai lo ketahuan. Sekali lagi gue ingetin, kalau sampai lo ketahuan, genderuwo itu nggak akan tinggal diam. Dia akan mangsa siapapun yang ngusik dia. Paham? Oke. Bagus. Bentar. Sebentar, lo siapa ya? Kenapa lo bisa tahu semuanya mengenai persugihan bulu genderuwo? Anggap aja gue teman baru. Oh ya, satu hal yang pengen gue tanya. Lo yakin? Lo yakin mau ngelakuin ini semua? Atau lo yakin mau bersekutu dengan makhluk yang lain yang jelas-jelas dimusuhi sama Allah? Iya, gue yakin. Gue bakal ngelakuin apapun itu termasuk melakukan persugihan ini untuk mendapatkan kesaktian. Semoga beruntung. Kayaknya dia bukan orang sembarangan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Andra. Lulu? Sama siapa? Sendiri? Sendirian. Apa kabar sih, Andra? Lulu, apa kabar? Lulu kurusan ya? Amin. Alhamdulillah. Lulu kemana aja? Sibuk banget kayaknya. Iya, Lulu tuh kemarin capeknya setengah mati. Lulu tuh habis dari daerah. Karena kemarin kan liputan. Ya, si bos tuh maunya liputannya beda gitu. Jangan yang di dalam kota terus. Kemarin tuh Lulu baru liput pesugihan bulu genderuwo. Tahu nggak kamu? Astagfirullahaladzim. Serem amat itu namanya. Emang seserem itu. Ini ngobrol-ngobrol, Ryan sama Pak Kiai mana? Iya, Pak Kiai lagi pergi ke desa sebelah ngasih ceramah. Terus kalau si Ryan lagi tidur. Tidur? Iya, tadi habis sholat Isya, terus dia zikir sebentar, habis itu ketiduran. Ryan belakangan ini lagi banyak pikiran, lagi uring-uringan. Uring-uringan kenapa, Ryan? Itu gara-gara temannya, teman pesantrennya dia dulu. Siapa namanya? Bara. Bara? Maksud kamu sampai dia uring-uringan gitu, Bara sama dia ada masalah gitu? Nah itu dia lu. Kalau itu Andra nggak ngerti pastinya, karena Ryan sampai sekarang juga masih tertutup. Pesan Ryan cuma satu.
Bara suatu saat bakal nyari Ryan. Gua bakal ngedapatin apapun yang gue inginkan. Semuanya. Kejar! Makhluk itu, dia nggak akan berhenti sampai lo mati. Enggak, saya nggak mau mati. Tolong. Gini, lo dengerin gua. Gua akan bantu siapapun yang mau bersekutu dengan iblis. Sekarang pertanyaannya, lo mau bersekutu dengan iblis? Hah? Iya, saya mau. Kalau gitu dengan senang hati gue bantuin. Kamu tinggal pilih. Mau jadi budak saya atau binasa sih? Astagfirullahaladzim. Lukman, maaf. Kamu bisa nggak kalau jangan hati-hati? Maaf, saya bantuin. Astagfirullahaladzim. Lukman, ini apa? Bukan apa-apa. Saya panas loh megangnya. Enggak panas. Ada aja kamu. Kamu nggak panas megangnya? Enggak panas. Masa lebay deh kamu. Udah. Ngaco deh kamu ah. Perasaan tadi Lukman tidur di kamarnya. Tahu-tahu nggak ada. Ya Allah, nggak bilang lagi. Ya, mudah-mudahan tidak ada apa-apa dengan Lukman. Ya Allah, lindungi anak hamba. Lukman, kamu dari mana? Ibu khawatir, ibu mikirin kamu sayang. Khawatir.
Memangnya aku anak kecil apa khawatir? Nggak usah lebay deh, Bu. Bau apa ini? Bau busuk ini pasti berasal dari bulu genderuwo ini. Bau apaan sih, Bu? Nggak usah ngaco deh, Bu, ya. Orang nggak ada bau apa-apa kok. Udah, bikin air panas, Bu. Aku mau mandi. Buru! Iya. Ibu buatin ya. Lama. Ya Allah. Bulu apa ini? Panas. Akhirnya gua berhasil mendapatkan bulu genderuwo ini. Walaupun tadi gua nyaris dimangsa sama genderuwo, tapi nggak apa-apa. Yang penting gua berhasil mendapatkannya. Tapi gue bener-bener yakin itu orang tadi pasti bener-bener sakti. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5. Harusnya kan 6. Genderuwonya ngikutin gue sampai rumah. Genderuwonya masuk ke dalam tubuh gua. Bulu apa ini? Ih, rasanya masih panas. Aneh. Ngapain? Oh, Hah? Lukman, tadi ibu menemukan bulu ini. Rasanya panas. Sini. Panas. Memangnya itu apa? Mau tahu aja. Udah diam aja. Bisa aku campur ya, Bu ya. Lukman, jawab jujur sama ibu ya. Kamu tidak main-main dengan ilmu hitam kan? Apa? Ilmu hitam? Ibu tuh ngomong apaan sih, Bu? Nggak usah ngaco deh, Bu. Maksudnya, jangan sampai kamu terlibat dengan ilmu hitam ya. Cuma gara-gara beginian. Ibu pikir aku menggunakan ilmu hitam. Dasar bodoh. Tapi merasa ada yang aneh. Aneh. Astagfirullah. Lukman, kamu teganya sama ibu. Selamat pagi, Bos. Lukman, ngapain kamu datang kemari? Kamu saya sudah pecat. Nggak ada pesangon buat kamu. Tenang, jangan teriak-teriak, bikin malu di sini, ya. Saya datang ke sini bukan meminta gaji atau pesangon. Apa maksud kamu? Saya mau jabatan ya Pak Bos pegang sekarang. Kamu mau jadi bos, Lukman? Iya. Saya mau jadi pimpinan di perusahaan ini. Baiklah, Lukman. Sudah waktunya saya serahkan perusahaan
pelayanan AC ini sama kamu. Manajemen, karyawan, keuangan, semuanya kamu yang memutuskan. Saya tidak ikut campur lagi. Bagus, bagus itu. Dan secepatnya saya minta sama Bapak, kasih tahu ke semua karyawan di sini, ada peralihan jabatan dari Bapak ke saya. Secepatnya. Pasti. Perhatikan baik-baik ya. Mulai hari ini dan seterusnya, pimpinan perusahaan saya serahkan kepada Bos Lukman. Maaf bos, bukannya Lukman sudah dipecat? Iya bos, dia kan sudah ketahuan mencuri di rumah pelanggan. Itu sudah tidak saya permasalahkan lagi. Apapun keputusan Lukman, kalian harus terima. Ngerti nggak? Ngerti bos. Akhirnya, sekarang gue udah jadi bos di perusahaan ini. Tapi gue yakin, semua ini pasti gara-gara kekuatan bulu genderuwo itu. Benar-benar sakti ya. Wow. Uang. Jadi bendanya itu mirip bulu binatang, tapi warnanya hitam, terus ujungnya kayak runcing kayak jarum gitu. Ah, itu bulu landak kali, durinya. Bukan, Dra, beda banget. Bulu babi kali. Emang kita di pinggir pantai, ada bulu babi lu ada-ada aja. Iya sih. Terus. Pas aku pegang, aku kerasanya panas banget. Tapi giliran si Lukman yang megang, dia biasa aja. Jadi penasaran gue, Rey. Kayak apa bentuknya? Iya, Nda. Tapi Nda, Kis, kita nggak boleh suzon dulu sampai kita bener-bener tahu sebenarnya benda apa itu. Iya juga sih, nggak boleh berprasangka buruk dulu. Mas. Mau kemana? Berhenti. Man, kamu. Sini. Aku mau ngomong sama kamu, penting. Kamu apaan sih, Man? Lepasin. Siapa dia? Dia tunangan aku. Namanya Aziz. Jadi dia tunangan kamu, Aziz. Dia tuh nggak cocok dengan kamu. Tapi kita akan segera menikah, Man. Menikah? Win, kamu dengerin aku. Yang bakal menikah dengan kamu bukan Aziz, tapi aku. Udah deh, Man. Terserah kamu ya, kamu ngomong apa. Mas Aziz, maaf ya, dia mantan aku. Udah, kita nggak usah mikirin dia ya. Yuk, kita langsung jalan lagi. Nggak apa-apa kok, bisa nanti. Aku nggak akan pernah menyerah. Mulai hari ini dan seterusnya, jangan pernah temuin aku lagi. Aku cuma cinta sama Mas Lukman. Winda, kamu kenapa Winda? Kok kamu tiba-tiba berubah kayak gini? Sadar Winda. Apaan sih, Pas? Lu apaan sih? Lu jangan macem-macem ya sama pacar gue. Oh, ngerti. Sayang, ayo kita pergi. Mau sayang kan sama aku? Sayang banget. Mama. Lihat nggak barusan? Si Lukman bawa perempuan dalam rumahnya. Saudaranya kali, Tot. Saudara apaan? Ini malam-malam nih, mesra-mesraan begitu. Gimana sih Bang, nggak ada pekanya jadi orang? Ya saudara juga bisa datang malam-malam kan? Aduh si Abah, kalau dia pacaran begini, maksud bagaimana? Kita bisa diajak di kampung. Bukan apa-apa, Tot.
Abah kan orangnya temperamen, Lukman juga sama temperamen. Kalau ketemu bisa berantem. Bu Asih nanti yang stres, kasihan. Abah mah nggak tega sama Bu Asihnya. Tenang aja, Pak. Abah diem aja, ya. Abah diem aja. Biar Gatot yang nyelesain, oke? Nah, temenin aja. Kejahatan harus ditumpas, oke? Ayo. Mesti kita paham, ya nggak? Keamanan kita tanggung jawab kita bersama. Nggak bisa begitu, ya nggak, Bang? Si Abah gitu aja takut. Gatot, ngapain di sini? Hah? Ngapain? Ini kan udah malam nih. Ya. Terus? Saya ingetin, kali aja kompor belum dimatiin, TV belum dimatiin, ya. Atau pintu-pintu yang belum mau dikunci dah, ya, demi keamanan. Nggak ada lagi? Nggak ada. Ya udah, pergi. Iya, makasih. Buru. Iya. Ganggu aja. Selamat malam, Teh. Iya. Sudah larut malam begini, Winda belum pulang. Bu, malam ini Winda tidur sini. Loh, memang orang tuanya Winda sudah tahu. Udah kok, Tante. Tadi Winda udah telepon mama papa di rumah. Boleh kan, Tante? Winda nginep semalam aja di sini. Soalnya Winda lagi kangen banget Tante sama Lukman. Bukannya ibu melarang, tapi... Nggak ada tapi-tapi. Winda tidur di kamar aku sekarang. Tapi, Nak... Tunggu apa lagi sih, Bu? Aku sama Winda capek mau tidur, mau istirahat. Ganggu aja, Bu, mau ngomong apa? Maksud ibu, kalian berdua kan belum menikah. Tidak baik tidur sekamar, bukan muhrimnya. Lebih baik Lukman tidur di luar, biar Winda tidur sama ibu ya di kamar. Nggak usah ngatur-ngatur. Ya, Winda juga nggak mau tidur sama ibu. Udah tua, bawa tanah kuburan. Sadar, Bu! Ibu sadar! Ya, sayang. Ya Allah, aku harus berbuat sesuatu. Sayang, aku mau terus sama kamu ya. Pokoknya apapun yang terjadi, kita harus terus sama-sama. Meskipun itu tanpa ikatan pernikahan. Ya, aku juga sayang dengan kamu. Tapi sekarang masalahnya kan kamu tahu sendiri. Orang tua kamu nggak setuju dengan hubungan kita. Kalau itu kamu tenang aja. Aku siap kok jadi anak durhaka. Asalkan aku terus sama kamu. Bener kamu ngomong kayak gitu? Iyalah bener. Hidup aku cuma untuk kamu. Ya, itu baru namanya cinta sejati, sayang. Kamu berani mengorbankan apapun untuk pasangan kamu. Asik. Ini, aku beneran geli. Lukman? Lukman? Apaan sih? Ibu apaan sih? Ganggu aja. Minggir. Minggir! Ada apaan sih? Buru! Lukman, kamu tidak boleh sekamar dengan Winda. Kalian belum suami istri. Tidak baik, Nak. Bu dengar ya? Ini kamar aku, bukan kamar ibu. Mau aku udah nikah apa belum? Bukan urusan ibu. Kurang ngajar ngatur-ngatur. Minggir. Lukman, jangan. Apa lagi sih? Ibu mohon. Ibu mohon kesadaranmu, Nak. Dosa besar, Allah pasti marah. Ya udah, oke. Ya, ibu dengar. Winda tidur sama ibu sekarang. Tapi aku ada urusan sama Winda sekarang ya. Minggir. Lukman, kamu tidur di luar, ya? Winda biar di kamar sendirian, ya? Ya Allah. Pasien dalam keadaan lumpuh separuh badan ke bawah, bisu dan tuli, Bu. Loh, kok aneh? Sakit apa? Kami sudah tidak mengerti. Dok,
ini rekan bisnis saya. 2 hari sebelum kejadian dia baik-baik aja kok. Dan setahu saya dia itu orangnya tertib, masalah makanan dia jaga, olahraganya juga bagus. Makanya saya heran kok bisa seperti ini, Dok. Maaf nih dok, saya bukannya mau sok tahu. Tapi kalau gaya hidupnya kayak mama saya bilang sehat, terus kalau nggak salah umur juga kan masih muda ya. Gimana bisa sakit kayak gitu sih? Kami sudah melakukan tes laboratorium. Kolesterol pasien normal, begitu juga dengan yang lainnya. Tidak ada masalah sama sekali. Bisa gitu ya? Dan semua dicek normal, hasilnya stroke gitu maksud dokter? Kami masih melakukan observasi lagi, Bu. Ini memang ganjil. Bahkan kami tidak menemukan adanya penyumbatan pembuluh darah ke otaknya sama sekali. Hasil medical check up, pasien dalam keadaan sehat. Kok aneh ya? Kasihan. Ada aja tuh ibu. Sayang, ibu kamu telepon nih. Terus aku harus bilang apa ya? Ya udah, kamu angkat aja ya. Kamu bilang di rumah teman aja, teman cewek tapi. Ya. Ide bagus. Halo? Iya, Ma? Gimana caranya supaya mereka keluar dari kamar Lukman? Kalau sampai warga kampung tahu, bisa jadi aib warga. Iya, Ma. Hari ini Winda nggak pulang ya. Winda nginep di rumahnya Amelia. Iya. Iya, besok Winda pulang kok. Udah, Ma. Deg-degan tahu aku. Ya udahlah, biarin aja ih. Iya, nggak bisa gitu dong. Gih, samperin dulu. Iya. Bu. Jangan sakiti saya. Jangan sakiti saya. Ya, Pak. Please, Winda butuh banget. Buat apa? 500 juta. Kamu kok tiba-tiba aja sih datang ke rumah minta uang sebanyak itu? Ya namanya juga butuhnya dadakan, Mah. Iya, buat apa? 500 juta bukan jumlah yang sedikit. Dan Papa tidak bisa ngasih seperti itu aja. Dan Papa juga harus tahu buat apa. Uang itu untuk membantu perusahaan servis AC yang sekarang dipimpin sama Lukman. Buat Lukman? Enggak, Papa nggak kasih. Lukman yang suruh kamu ya? Kalau iya kenapa, Pak? Aku cinta sama Lukman, Pak. Oh, jadi kamu masih berhubungan sama Lukman? Iya, Mah. Winda lebih milih Lukman daripada Aziz, laki-laki pilihan Papa dan Mama. Berani kamu sekarang ya? Sampai kapanpun, Mama dan Papa tidak akan merestui hubungan kamu dengan Lukman. Winda nggak akan pulang lagi ke rumah sebelum uang 500 juta itu ada di tangan Winda. Asal tahu aja ya, Pak, Mah. Winda itu nggak tidur di rumah teman Winda, tapi tidur di rumah Lukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayuran baru apa nih? Iya. Keranjangnya dijual.
Bu, semalam tuh saya lewat rumah. Saya lihat Lukman sama perempuan itu siapa, Bu? Oh, itu Winda, pacarnya Lukman. Oh, Winda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kagak serius nih kayaknya. Ntar dulu belanjanya. Lagi mau nyimak ceritanya Bu Asih. Terus Bu? Sebenarnya saya malu mau cerita ini. Tapi saya takut menyimpannya sendiri, boleh nak? Ya, nggak apa-apa dah, Bu. Ceritain aja. Memangnya yang dilakukan Lukman sama pacarnya apa, Bu? Mbak kapok banget sih. Maaf, Pak. Nggak usah dijawab, Bu. Hanya nginap saja sih Pak Justin. Oh, menginap aja. Itu tidurnya di mana? Di Neng Winda kawin muda. Ya, nggak usah dijawab. Kalau Lukman di ruang depan, pacarnya sekamar dengan saya. Oh gitu. Indra, Yan, dulu pengen minta bantuan deh sama kalian. Ya serius amat, kita mah kapan sih nggak pernah bantu Lulu? Iya, cuman ini masalahnya kali ini besar nih. Kenapa? Kenapa? Jadi gini, teman mamanya Lulu, teman bisnis mama, sakit stroke, setengah tuh badannya lumpuh. Orang sampai bisu dia di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Ya, ada yang aneh sama penyakitnya. Aneh gimana? Hasil tes kesehatannya semuanya baik-baik aja. Lagian kan masih muda dan kata mama gaya hidupnya dia sehat, nggak ada masalah. Tapi buktinya... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai. Apa yang sedang dibicarakan? Kok kelihatannya serius sekali? Iya Pak Kiai, ini teman mamanya Lulu. Kata dokter sehat, tiba-tiba stroke setengah badan. Nggak bisa gerak, terus nggak bisa ngomong Pak Kiai. Padahal udah dicek kondisi kesehatannya baik Pak Kiai. Darah tinggi dan jantung tidak ada. Nggak ada Pak Kiai. Bahkan nggak ada sumbatan pembuluh darah. Kalau begitu kejadiannya, ya tidak menutup kemungkinan bahwa penyakit ini disebabkan oleh penyakit sihir atau guna-guna. Oh kan, bener kan? Pasti ada yang aneh. Kesambet kali. Tapi masa iya Pak Kiai, orang diguna-guna bisa sampai separah itu kayak sakit? Bahkan bisa parah lebih dari ini juga bisa. Tapi memang penyakit semacam ini tidak akan tersentuh oleh ilmu kedokteran. Karena penyakit ini merupakan kiriman. Sengaja dikirim oleh orang-orang dukun yang mengguna-guna seseorang melalui khodamnya jin atau ganderwo. Terus apa yang harus kita lakukan Pak Kiai? Tentu saja kita harus pergi ke sana dan meneliti apa sebenarnya yang terjadi. Karena kita nanti akan jelas kalau memang dokter membuktikan bahwa seluruh tubuhnya tidak ada gangguan dan sehat, kita akan mencobanya dengan metode ruqyah. Ya Pak Kiai. Saya udah bilang kan, biaya cuci AC naik 2 kali lipat. Dari 200.000 jadi 400.000. Kenapa terima 200.000? Kenapa? Pelanggan nggak mau Pak, ngotot bayar harga lama 200.000. Soalnya bukan bos sebelumnya yang ngasih keputusan, Pak Sugondo. Mereka kenalnya Pak Sugondo. Saya nggak ada urusan dengan Pak Sugondo, ngerti nggak? Saya bos di perusahaan ini. Berani ngelawan, saya pecat kamu. Keluar! Keluar! Sayang, kamu bawa uang yang aku minta, 500 juta. Kamu bawa kan? Sayang, kamu sabar dulu ya. Sabar? Maksud kamu? Uangnya mana aku minta? Uangnya mana? Iya, aku nggak berhasil dapetin uangnya. Sayang, kamu tahu kan? Aku benar-benar butuh uang itu, sayang. Iya sayang, nanti aku coba lagi ya, aku usahain. Oke? Aku punya ide. Kenapa kamu nggak coba untuk menghabisi kedua orang tua kamu? Man, mereka itu orang tua aku. Aku ngerti, sayang. Cuman masalahnya sekarang mereka tuh penghalang cinta kita, sayang.
Astagfirullah. Kenapa sih Indra ya? Nyetrum ya? Iya, Indra. Kok nyetrum sih? Nyetrum? Bisa. Mas, kita akan coba ruqyah, Mas. Kalau ada pengaruh jahat dalam tubuh Mas, lawan ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfina wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahu Akbar. Ryan, Andra, tadi barusan ada yang terbang ke sana. Terus dari mulutnya kayak keluar asap hitam. Iya, Tante. Itu jin yang dikirim dan dimasukkan ke dalam tubuh teman Tante. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kasihan ya. Mas. Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Asi, maaf mengganggu. Ada keperluan apa ya? Saya minta izin boleh lihat kamarnya Lukman. Untuk apa ya? Saya cuma mau memastikan aja, Bu. Apakah benar ada sesuatu hal yang berhubungan dengan hal gaib di rumah Ibu? Ya, memang belakangan ini Lukman sangat berbeda sekali. Saya sepertinya melihat ada makhluk gaib kalau dia lagi emosi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Iya, saya paham, Bu. Ya sudah, silakan. Iya, Bu, permisi. Saya merasakan hawa yang sangat panas di kamarnya Lukman, Bu. Padahal di luar kamar sejuk dan dingin. Apa itu artinya, Nabalkis? Anak Ibu memelihara jin. Untuk apa, Nabalkis? Saya nggak tahu pasti, Bu. Bisa untuk bermacam-macam tujuan. Pesugihan, penglarisan, atau pengasihan. Kamu juga merasakan panas, Nabalkis? Iya, panas sekali. Nabalkis tahu apa itu sebenarnya? Saya belum bisa pastikan, Bu. Saya akan tunjukkan foto ini ke Pak Kiai Abbas, Bu. Kira-kira apa pendapatnya? Tolong secepatnya kabari Ibu ya. Perasaan Ibu nggak enak. Dan Ibu tidak tenang. Ibu takut itu ada kaitannya dengan ilmu hitam. Man, aku takut banget, Man. Di kantor kamu angker deh. Kamu tuh ngomong apa sih, sayang? Kamu kan di kantor nungguin aku. Kenapa kamu di sini? Kenapa? Angker kenapa? Man, tahu nggak? Tadi di kantor tuh ada yang gangguin aku, Man. Balkonnya warnanya hitam. Terus mukanya serem banget, Man. Dia megangin kaki aku takut banget, Man. Man, aku beneran nggak bisa kemana-mana, Man. Aku nggak mungkin, sayang. Kamu cuma takut. Itu cuma halusinasi kamu, udah nggak mungkin. Man. Kantor aku nggak mungkin ada setan, sayang. Man, beneran!
Jangan-jangan jin genderuwo peliharaan gua itu bisa keluar. Saya tahu. Kompas Sigal. Ya kan? Ya kan? Ryan. Ryan. Lo gak akan bisa nandingin. Lo gak akan bisa lebih sakti dibanding. Masuk. Masuk! Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, Mbak Alkis, udah lama di sini? Enggak, barusan aja. Aku tadi nemu sesuatu di rumah Lukman. Ini lagi minta tolong Pak Kiai untuk ngecek. Sesuatu apa lu? Apaan itu Pak Kiai? Ih, jarum ya? Boleh lu lihat? Boleh, boleh. Itu yang sering disebut orang bulu ganderwo atau bulu jin. Wah, ini bulu genderuwo bener nih. Lulu tahu ini. Kebetulan Pak Kiai, Lulu memang lagi nulis berita tentang bulu genderuwo ini. Oh ya? Balkis, kamu nunggu di mana? Di rumah Lukman, anak kampung sini juga. Kok bisa pas banget gini ya? Balkis, kira-kira kamu tahu nggak siapa yang ikut pesugihan bulu genderuwo ini? Kalau itu aku belum bisa mastiin, Lu. Sebisa mungkin aku nggak berprasangka buruk dulu kalau belum ketemu bukti kuatnya. Iya, betul juga sih. Bulu semacam ini oleh pemiliknya biasa dijadikan jimat. Jimat itu baik jimat pesugihan supaya orang menjadi kaya, jimat pengasihan atau pelet, gendam supaya disenangi wanita, ada juga jimat kesaktian untuk merampok atau berbuat kejahatan. Pemilik jimat itu mempunyai kekuatan karena dibantu oleh kekuatan jin dan kekuatan ganderwo. Maka dari itu kita harus hati-hati karena di sekitar kita itu masih banyak orang-orang yang tipis imannya masih melakukan pemusyrikan semacam itu. Memang sejak dulu, sejak Rasulullah, orang-orang tukang sihir kahin itu sudah ada. Bahkan Rasulullah pernah akan dicelakai oleh kahin-kahin dengan benda-benda semacam itu yang merupakan tali-tali bukul yang diletakkan di dalam sumur. Maka dari itu kita harus berupaya menyelamatkan warga kita dari perbuatan jahat itu. Iya Pak. Iya Pak. Aku antar kamu pulang sekarang. Yuk. Ngapain kalian? Gua nggak ada urusan sama lu ya. Gua ditugasin ke sini untuk bawa Winda pulang ke rumah orang tuanya. Lu berdua ngomong apaan sih? Hah? Nggak usah ngaco deh. Kalau lu nggak percaya, sebentar, gua telepon. Telepon. Udah kamu nggak usah takut ya. Udah. Halo Pak, putri Bapak sekarang ada di sini. Baik Pak. Nih, bilang. Halo? Winda, Papa sudah suruh 2 orang untuk jemput kamu. Jangan coba-coba membantah. Mereka preman bayaran. Enggak, Pak. Enggak. Winda nggak mau pulang. Kalau pada jambak perempuan ya.
Sayangnya kamu kabut ya. Kamu nggak apa-apa. Udah. Aku ntar mau pulang sekarang ya. Enggak. Man, aku beneran nggak mau pulang, Man. Aku nggak mau pulang ke rumah. Win, kamu harus pulang. Kamu ingat kan? Aku butuh uang 500 juta dan kamu harus minta sama orang tua kamu. Ya, please. Please ngertiin aku sekarang. Ya, dan kamu ingat, kamu harus habisi kedua orang tua kamu. Nak Ryan, Nak Andra. Kita sudah dengar semuanya dari Balkis, Bu. Kita datang ke sini untuk membantu Ibu, insya Allah. Alhamdulillah. Sekarang apa Ibu Asi baik-baik aja? Ya begini, Ibu belum sehat betul. Lukman, apa betul kamu melakukan pesugihan bulu genderuwo? Ibu ngomong apaan sih? Gak usah ngaco deh. Lukman, Ibu sama Balkis menemukan bulu genderuwo di kamar kamu. Kamu ingat kan? Benda waktu kamu ambil dari Ibu waktu di dapur, Ibu nggak mau kamu mendapatkan impianmu dengan cara sesat. Apa yang dikatakan ibumu benar, Lukman. Jika kamu memang menginginkan sesuatu, mintalah sama Allah. Minta sama selain Allah, itu sama aja syirik. Terus kalian mau apa? Mau rukiah saya? Hah? Justru kita kesini mau ngebantu lo. Dengan kita merukiah lo, kita bisa ngebebasin diri lo dari pengaruh jin kafir itu. Saya kasih tahu percuma. Jin itu sudah menyatu dengan tubuh saya, jadi nggak akan mempan. Percuma. Lukman, kamu sadar semua itu tidak berkah. Astagfirullahaladzim! Mas! Bagus, tolong jaga Ibu Asi ya. Saya nggak akan segan-segan kalian berdua. Kalau permintaan saya nggak dikabulin. Sadar, Nak! Apa yang kamu lakukan ini nggak benar! Iya, Winda. Ini bukan sifat asli kamu, Winda. Diam kamu! Kalian berdua! Winda, kamu mau tua kamu demi pacar kamu? Iya! Pacar saya lebih berharga dibanding kalian berdua. Saya bahagia dengan Lukman. Kalian harus... Allah Akbar! A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wad'u khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh juga, Ray. Kepala aku sakit sekali. Alhamdulillah. Winda, kamu kenapa, Winda? Winda. Win, Ma. Winda kenapa, Ma? Kenapa Winda megang pisau? selama ini kamu tuh tidak sadar. Kamu ingin Mama dan Papa demi Lukman. Lukman, Pak. Pak. Winda itu kan udah tunangan sama Mas Aziz, Pak. Tunggu, Pak. Terakhir Winda ketemu sama Mas Aziz itu, Mas Aziz berantem, Pak, sama Lukman. Terus setelah itu, Winda kehilangan perasaan Winda sama Mas Aziz, Pak. Iya. Pak, Mama yakin Winda kena pengaruh pelet. Makanya dia tidak mendengarkan kata-kata kita. Dia hanya mendengarkan kata-kata Lukman.
ini pasti kerjaan Lukman. Lukman, alhamdulillah sekarang lu udah selamat dari pengaruh jin kafir. Ya, udah sekarang lu jangan galak-galak lagi sama ibu lo. Ya, banyak-banyakin sholat, ngaji. Jangan kurang ajar, jangan nyusahin orang tua. Udah gede lu bukannya berbakti. Kalian semua sudah menghancurkan impian saya. Lukman, kebahagiaan yang kamu dapat dari setan atau jin akan menjerumuskanmu ke lembah dosa, jurang dosa paling dalam. Saya nggak akan pernah berhenti. Walaupun kalian sudah memusnahkan Genderuwo dengan ruqyah, saya nggak akan pernah berhenti. Sampai kapanpun. Nggak akan pernah. Pergi kalian semua. Pergi! Tahu-tahu saya ruqyah belagu kalian. Pergi! Pergi saya bilang! Udah deh. Ibu, kalau begitu kami permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hongkong banget gayanya. Bulu genderuwo yang ada di kamarnya Lukman belum sempat kita musnahkan loh. Iya ya. Harusnya langsung kita musnahkan kemarin waktu ketemu. Tapi saya yakin, kalau jin itu udah musnah, insya Allah bulu itu juga udah pasti musnah. Ya Andra, Malkis. Aduh, lu telat ya? Gimana urusan udah selesai? Habisnya gimana? Tadi begitu dapet SMS lu nggak langsung buka. Begitu lu balik kata Pak Kiai, kalian udah berangkat. Alhamdulillah semuanya udah selesai. Keren juga. Sumpah keren banget. Keren banget ilmu ruqyah yang lu pamerin itu. Kalau ngomong dijaga, siapa yang mamerin? Gua nggak mamerin sama sekali. Tunggu sebentar. Ini siapa? Dia Bara, yang sering diceritain Ryan. Itu kekuasaan Allah, Bara. Bukan kekuatan kita. Kuasa Allah, ya. Silahkan. Silahkan kalian percaya. Tapi kalau gue punya kuasa iblis. Astagfirullahaladzim. Nggak percaya? Atau kalian mau lihat sedikit dari ilmu gue? Jangan main-main ya. Apa yang kau lakukan sama lu? Bar! Lu. Ini Andra. Astagfirullahaladzim. Lu, sabar lu. Ini Andra. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kejar dia. Lulu. Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ini gawat Pak Kiai. Apa itu? Lulu Pak Kiai sekarang dalam pengaruhnya Bara. Astagfirullahaladzim. Di mana dia sekarang? Kita nggak tahu, Pak Kiai. Tadi kita baru saja akan membacakan doa, tapi Lulu langsung pergi. Tidak ada jalan lain, kita harus menyelamatkan Lulu. Karena selama tubuh Lulu dipengaruhi oleh kekuatan jahat itu, Lulu akan banyak berbuat kejahatan, terutama akan menyerang kita. Iya, Pak Kiai. Cuman seharusnya serangan itu diarahkan pada saya. Karena sakit hati dan dendam Bara ada pada saya. Bukan sama Lulu, Pak Kiai. Apapun yang direncanakan dan dipikirkan oleh Bara, jelas itu akan membuat hidupmu tidak tenang dan akan menghancurkan karirmu. Maka itu berhati-hatilah. Saya udah bilang, musuh sebenarnya kita sudah datang. Nama lo siapa? Lulu. Lulu. Temennya Ryan. Mulai sekarang, hati dan pikiran lo
itu dalam kendali gue. Paham? Tugas lo tuh cuma satu. Celakain Ryan. Atau bahkan kalau perlu, lo habisin Ryan. Itu di saat lo punya kesempatan. Paham? Bagus. Serahkan jabatan kamu ke saya. Udah nggak waras kamu. Udah tahu saya pecat. Kamu masih aja datang ke kantor. Pergi kamu! Pergi! Ya pantes aja Lulu nggak pulang-pulang. Tante tuh nungguin sampai pagi loh. Iya Tante, sabar Tante. Tante tenang aja, kita akan semaksimal mungkin mencari Lulu sampai ketemu. Ya jelas lah, kalian bertiga tuh harus tanggung jawab ya sampai Lulu kembali ke rumah. Tante nggak mau tahu. Kami pasti bertanggung jawab, Tante. Dan kami pasti akan temukan Lulu. Ya iyalah, ini semua gara-gara kalian kan? Kalian suka ngajak Lulu keluar kota, ngerukiah orang, jauh-jauh dalam bahaya. Kalau sampai ada apa-apa gimana nanti? Hah? Tante tolong bantu doa ya. Semoga Lulu selalu dalam lindungan Allah. Balkis, Tante tuh selalu berdoa untuk kalian, untuk Lulu. Pokoknya lihat aja ya, kalau sampai terjadi sesuatu sama Lulu, saya tuh gak akan maafin kalian bertiga selama-lamanya. Jelas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Minggir! Minggir! Lukman! Buang semua! Lukman! Jangan! Lepas! Ya Allah! Lepas! Kamu tega sama... Ibu dapat ceritaku hancur! Ibu puas! Terlaluan! Aku udah kehilangan semuanya! Perusahaan, jabatan, dan sekarang aku kehilangan pacar aku! Puas! Hei Lukman, kamu kok jahat banget sih sama ibu kamu? Kamu nggak takut durhaka ya? Mestinya kamu kasihan. Sudah tahu ibunya sakit-sakitan, bukannya dibantuin malah disiksa sekejam itu. Hei, diam kalian semua! Gak usah ikut campur! Ini ibu saya, bukan ibu kalian! Ngerasa paling benar kalian semua! Ryan! Keluar Ryan! Ryan! Astagfirullahaladzim. Lalu lu, aduh teriak-teriak begitu. Assalamualaikum dong. Apalagi makin Iya. suara. Jangan marah-marah. Lu depan Pak. Gimana Ryan? Nggak tahu. Pak Kiai. Lo, gue. Ada. Astagfirullahaladzim. Lulu, lepasin Lulu. Astagfirullahaladzim. Lu, ini Ryan, Lu. Astagfirullahaladzim. Lu, ini Andra lu. Istighfar lu. Ayo Andra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Lulu. Lo bangun lo. Lulu. Alhamdulillah. Lulu ada di sini, Lulu kenapa ya? Dari semalam, Lulu di bawah pengaruh jin. Ini semua gara-gara Bara. Iya, Lu. Kita udah nyari kamu semalaman. Kamu gak ketemu. Malu lo. Tadi malu lo bentak-bentak Pak Kiai. Nggak boleh gitu. Astagfirullahaladzim, serius? Ya Allah, Pak Kiai, Lulu minta maaf. Pak Kiai, Lulu nggak tahu apa-apa. Ini aja Lulu masih bingung, Pak Kiai. Lulu ada di mana lagi? Gak apa-apa Lu, saya paham. Semalaman kita nyari Lulu. Iya, Lu. Kita udah nyari kamu semalaman. Kamu gak ketemu.
Ilmu kalian hebat juga ya. Luar biasa. Halo, Pak Kiai. Andra. Bantu. Ini teman-teman lo semua. Ya. Oke gini, kalian semua gue tunggu di tengah hutan. Bara, gak usah di tengah hutan. Sekarang sini lagi. Baru sembuh, jangan ngeladenin. Ustaz, istighfar, Ustaz. Tega-teganya kamu menyakiti teman saya. Gue gak nyakitin siapa-pun. Lo tau kenapa gue ngelakuin hal ini? Lo pasti tau kan? Tengah hutan. Astagfirullah. Gue yakin gue masih ada simpan uang di kamar. Lukman, jangan ambil uang itu, nak. Uang itu untuk bayar rumah selama 3 bulan. Kerja sana, kerja! Jualan sayur, kacang pohon, bebas terserah. Ya, uang ini Lukman mau pakai buat beli 10 ekor burung. Sudah bunuh genderuwo. Saya jangan orang kaya raya. Wah. Bah, tunggu dilihat, Pak. Ya Allah, siapa itu? Gimana, Pak? Kenapa ya? Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lukman! Ya Allah! Ya Allah! Lukman! Ya Allah, Lukman! Ya Allah, kenapa jadi begini anak saya, Pak Justin? Tadi ada tabrak lari, Bu. Lukman! Lukman meninggal. Jangan tinggalkan ibu, nak. Sabar, Bu. Sabar, Bu. Ibu sama siapa, Lukman? Bangun, nak, bangun. Bara, yang kamu lakukan ini adalah kesalahan besar. Dunia ini cuma sementara, Bah. Akhiratlah kehidupan kita yang sebenarnya. Akhirat yang abadi. Masih ada waktu buat bertobat, Bah. Kita berdua itu udah pernah dengar ceramah soal itu. Ya? Dan sekarang lo sampein lagi ke gue. Emang lo pikir tuh ngefek buat gue? Enggak sama sekali. Astagfirullahaladzim. Udah lo gak usah ngomong mulu. Ayo sikat, gue udah gerah banget nih. Allah Akbar! Aduh. Lu gak apa-apa, Re. Lu bangkis gak apa-apa. Itu bukan Bara. Jin yang bersekutu dengan Bara menyatu dengan jiwa Bara. Dan Bara memanfaatkan itu untuk meningkatkan kekuatannya. Ayo kita mulai, Re. Allah bersama kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allahu Akbar. Oke. Oke. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Aduh. Bangun, Re. Astagfirullah. Gak apa-apa. Bagus.
Sakit. Astagfirullahaladzim. Hei, Akis, ayo kita selesaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Bertobatlah. Ryan, ini belum seberapa. Oke? Tunggu pembalasan. Sampai kapan nih mau pergi-pergian terus kayak gini? Lu gak apa-apa, Rey? Gak apa-apa. Bakis, Lulu. Gak apa-apa kan? Alhamdulillah. Kita masih dilindungi Allah.